Baik, saya mulai untuk klinik Kopo pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gus Muhammad Gofirin selaku Sekretaris Jenderal APOP Jatim, para kiai, bunyai, Gus Ning Ustadz Ustazah dan seluruh pengurus pondok pesantren ataupun kopontren wilayah Jawa Timur. Dan tak lupa pemateri kita pada pagi hari ini, Bapak Vindo Prestaria Rustato SEMSI selaku penelaah teknis kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Baik, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berkumpul kembali di Klinik Opop Jawa Timur seri ke-29 dengan tema kelembagaan dan tata kelola koperasi yang akan disampaikan oleh Bapak Vindo nantinya. Baik, sebelum memasuki materi, kami persilakan Gus Gofir memberikan pengantar. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Rehan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadratul Muhtaromin, para kiai, kiai, muslim, ustaz sekalian, khusus narasumber kita pada siang hari ini Bapak Vindo beserta tim dan tentunya eh, admin Popok Mas Rehan, Mas Randy dan juga Mas Aska yang senantiasa sabar dan telaten mengurusi pemberdayaan ekonomi pesantren di Jawa Timur. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini eh, saya untuk yang ke-29 kalinya bisa bertemu dengan panjenengan semua dalam rangka melaksanakan satu aktivitas yang tentu sangat bermanfaat, yaitu klinik OPOP. Klinik OPOP yang saya inisiasi 29 minggu yang lalu ternyata bisa istiqomah sampai dengan hari ini. Ini adalah satu hal yang patut kita syukuri bersama di saat banyak orang yang tidak istiqomah. Kalau melihat hingga tahun ini 2025 ada 1.410 pondok pesantren yang sudah mengikuti program One Pesantren One Product. Nah, eh, 1.410 pondok pesantren itu saya yakin belum semuanya mampu melaksanakan pemberdayaan ekonomi dengan baik. Ada contoh-contoh pesantren yang sudah sangat baik di dalam pemberdayaan ekonomi pesantren yang pada akhirnya bisa memberdayakan ekonomi masyarakat. Sebut saja misalnya Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto, Pondok Pesantren Anggur 2 Gunung Lawang Malang, Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Pondok Pesantren Aliasini Pasuruan, Pesantren Sunan Derajat Lamongan, Pondok Pesantren Komarudin Gresik, dan banyak contoh kalau di Madura mungkin Pondok Pesantren Al-Amin Tuan. Nah, ini contoh-contoh pesantren yang sudah sangat baik di dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi di dalam pesantren dan di masyarakat sekitar pesantren. Tapi ada pesantren yang masih dalam rintisan. Ada juga pesantren yang sedang aktifkan dan sedang berkembang. Oleh karena itu, saya selaku Sekjen Opop Jawa Timur
sangat kepentingan untuk mengantarkan panjangan semua menjadi pengelola bisnis di perusahaan yang benar-benar menghasilkan kemandirian. Ya. Apalagi besok pagi kita bersama-sama memperingati Hari Santri Nasional tahun 2025. Ini tentu kita jadikan spirit, kita jadikan semangat untuk menjalankan tiga fungsi pesantren dengan sebaik-baik, yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan. Pak Kiai, Bunyai Gusning Ustadz sekalian, klinik ini dilaksanakan secara online. Untuk itu dibutuhkan keistiqomahan dari panjenengan untuk selalu mengikutinya. Al-istiqomah khairum min alfi karumah. Kalau panjenengan istiqomah, saya yakin dengan saya yakin-yakinnya, panjenengan akan mendapatkan ilmu tentang bagaimana mengelola bisnis dengan paripurna, dengan menyeluruh, lebih baik bahkan daripada karomah itu sendiri. Oleh karena itu, saya mengajak kepada semuanya yang tidak bisa ikut real time, ya, seperti sekarang ini namanya real time. Panjenengan bisa mengikuti dengan cara memutar kembali, memutar kembali melalui channel YouTube Opop Jatim TV, ya, Opop Jatim TV. Melalui channel itu yang belum bisa mengikuti secara real time bisa mengikuti melalui YouTube. Dan di channel Opop Jatim TV setiap klinik, setiap kegiatan klinik selalu di-upload oleh Mas Rehan maupun Mas Randy dan Mas Aska. Sehingga tidak ada alasan bagi kita bahwa kita tidak bisa mengikuti karena kesibukan kita masing-masing. Saya kira itu pengantar dari saya. Mudah-mudahan Mas Rehan terus dimotivasi ya supaya yang belum bergabung segera bergabung dan segera mengikuti kegiatan ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih Mas Fendi, Pak Vindo yang sudah meluangkan waktu menjadi narasumber pada siang hari ini. Saya mohon maaf dalam perjalanan menuju kantor Dinas Koperasi di Jalan Raya Juanda karena hari ini juga sedang berlangsung kurasi produk yang akan dipamerkan dalam pelaksanaan Opop Expo tahun 2025 bertempat di uh, Royal Plaza tanggal 13 November sampai dengan 16 November 2025. Hari ini ada kurasi produk untuk menentukan produk-produk yang sekiranya layak untuk digunakan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Muhafiran, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus Govirin untuk pengantarnya. Baik, selanjutnya untuk materi tentang kelembagaan dan tata kelola koperasi yang akan disampaikan oleh Pak Pindo. Sebelumnya, apakah Pak Pindo sudah dapat bergabung? Ya, sudah Mas Rehan. Nggih, baik, saya izin share screen nggih, Bapak Ibu sekalian.
Sudah terlihat, Pak? Bentar. Belum. Belum. Ya, ini sudah. Oke, baik. Monggo untuk pemaparan materi waktu dan tempat kami persilakan. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Gus Govirin, Mas Rehan, dan yang saya hormati Pak Yai, Bu Nyai, Gus, Ning, Ustadz dan Ustadzah dalam yang hadir dalam kegiatan klinik pop-up di pagi hingga siang hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Gus Novirin tadi, kegiatan ini memang rutin dilaksanakan setiap minggu. Ya. Untuk yang hari ini kita diskusi terkait kelembagaan dan tata kelola koperasi. Ya. Materi ini insya Allah salah satu materi yang juga disampaikan di dalam program KDKMP. Ya. Mungkin pengantar dari saya, mungkin perkenalan dulu, nama saya Vindo. Sehari-hari sebagai penelaah teknis kebijakan di bidang kelembagaan dan pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, yang mana tugas kami adalah memberikan pemahaman terkait tata kelola kelembagaan serta pendampingan terkait perizinan koperasi. Mungkin untuk menyingkat waktu, mungkin di sini kan pesertanya ada yang sudah berbentuk koperasi dan ada yang belum berbentuk koperasi. Jadi tidak ada salahnya kita refresh lagi bagi yang sudah berbentuk koperasi, di mana di dasar dari koperasi itu undang-undangnya tetap di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 terkait dengan kelembagaan dan tata kelola koperasi itu diatur di pasal 22 sampai dengan 39. Di dalam kelembagaan koperasi itu mencakup terkait struktur organisasi, pembagian fungsi, serta wewenang antara rapat anggota, pengurus maupun pengawas, yang mana hal tersebut diatur di dalam pasal 22 sampai 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Sedangkan tata kelola koperasi ini mencerminkan bagaimana proses di dalam yang pertama pengambilan keputusan, yang kedua pelaksanaan kegiatan usaha, yang ketiga pelaporan, dan selanjutnya pengawasan yang dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Yang mana kita ketahui prinsip koperasi itu ada 7. Next. Nah, definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi karena di sini adalah koperasi itu adalah badan usaha. Badan usaha itu ada yang berbadan hukum, ada yang tidak berbadan hukum. Kalau yang tidak berbadan hukum itu contohnya adalah CVUD. Kalau yang berbadan hukum itu ada yang namanya PT, koperasi, yayasan, ormas, ada satu lagi perseroan perorangan, dan BUMDes. Di koperasi itu dasarnya Undang-Undang 25 tahun 92, di mana bentuk koperasi itu berdasarkan dari keanggotaannya. Kalau anggotanya adalah orang seorang, itu disebut dengan koperasi primer. Dulu di Undang-Undang 25 tahun 92, koperasi primer dibentuk paling sedikit 20 orang. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja 11 tahun 2020, itu dipermudah koperasi primer dibentuk oleh paling sedikit 9 orang. Sedangkan koperasi yang beranggotakan
badan hukum koperasi itu disebut dengan koperasi sekunder, di mana koperasi sekunder itu dibentuk paling sedikit 3 koperasi. Contohnya kalau di Jawa Timur itu ada yang namanya Puskut Jatim. Puskut Jatim itu adalah anggotanya KUD di Jawa Timur. Kalau koperasi primer, Kopontren itu rata-rata bentuknya adalah koperasi primer. Di mana di dalam membentuk koperasi itu tentunya adalah yang pertama persiapan pembentukan untuk merumuskan. Yang pertama, rencana usaha serta jenis koperasi. Kira-kira kalau mau mendirikan koperasi itu usahanya apa? Karena kalau kita sudah menentukan usaha, otomatis jenis koperasinya akan ketahuan. Nah, di mana jenis koperasi itu ada 5 sebenarnya. Tapi dengan adanya merah putih itu tambah 2, koperasi kelurahan merah putih dan koperasi desa merah putih. Yang 5 itu adalah koperasi produsen. Koperasi produsen, yang kedua koperasi pemasaran, ketiga koperasi jasa, keempat koperasi produsen, konsumen, pemasaran, jasa, dan simpan pinjam. Selanjutnya, menyusun rancangan anggaran dasar. Anggaran dasar ini sudah ada template-nya, tinggal mengganti apa yang sesuai dikehendaki oleh para pendiri koperasi. Selanjutnya, menentukan nama. Untuk nama itu minimal 3 kata. Frasa koperasi tidak dihitung. Misalkan koperasi koperasi konsumen itu tidak dihitung ya. Koperasi konsumen Pondok Pesantren Al Yasini. Berarti Pondok Pesantren Al Yasini itu sudah 3 kata. Selanjutnya menentukan besaran simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok itu adalah simpanan yang dibayarkan sekali pada saat mendaftar sebagai anggota koperasi, yang mana setiap anggota nilainya harus sama. Misalkan ditentukan 25.000 semua. 50.000 semua, 1 juta juga 1 juta semua. Dan simpanan wajib itu adalah simpanan yang dibayarkan pada periode tertentu yang jumlahnya masing-masing anggota itu boleh berbeda. Tetapi biasanya untuk memudahkan pencatatan dibuat sama. Yang ditentukan adalah batas minimalnya. Selanjutnya, persiapan pembentukan untuk merumuskan usulan calon pengurus maupun pengawas. Jumlah pengurus minimal 3 orang atau dalam jumlah ganjil. Sama halnya dengan pengawas. Kalau pengawas itu harus ganjil. Langsung saja disebut untuk pengawas 3 orang. Di dalam rapat pembentukan, karena koperasi primer itu harus dihadiri oleh paling sedikit 9 orang. Terus selanjutnya untuk penyuluhan itu di dalam aturannya itu dapat mengundang, berarti tidak wajib kan ngoten nggih. Jadi dapat mengundang pejabat yang berwenang di mana di dalam rapat pendirian itu nanti produk yang dihasilkan adalah bukti daftar hadir serta bukti berita acara pembentukan koperasi. Selanjutnya juga ada yang namanya fotokopi KTP. Nah, untuk next mungkin jenis koperasi di slide selanjutnya. Jenis koperasi tadi ada 5, produsen, koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan masyarakat. Koperasi produsen ini adalah koperasinya yang membuat suatu barang. Itu namanya koperasi produsen. Kalau koperasi konsumen, koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan masyarakat. Koperasi kulaan dan dijual kembali. Yang ketiga, koperasi pemasaran. Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dengan memasarkan produk yang dihasilkan anggota dan non-anggota. Jadi koperasi pemasaran ini anggotanya yang membuat produk, koperasi yang menjualkan. Kalau koperasi konsumen, koperasinya kulaan, terus dijual kembali. Boleh kepada anggota maupun masyarakat. Selanjutnya yang keempat, koperasi jasa. Koperasi jasa itu adalah koperasi yang menjalankan usaha pelayanan jasa yang diperlukan oleh anggota dan masyarakat. Mungkin contohnya
koperasi menyediakan layanan jasa transportasi, jasa laundry. Yang kelima, koperasi simpan pinjam. Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang simpan pinjam bagi anggota koperasi yang bersangkutan dan koperasi lain. Jadi untuk koperasi simpan pinjam yang dilayani hanya anggota. Jadi tidak boleh melayani non-anggota ataupun melayani masyarakat. Kalau pendirian koperasi itu jenisnya koperasi simpan pinjam, maka dia single usaha, tidak boleh memiliki usaha lain. Tetapi kalau koperasi berdiri memilih keempat jenis lain simpan pinjam, misalkan koperasinya bentuk jenisnya adalah koperasi konsumen, boleh memiliki usaha pemasaran, jasa maupun unit usaha simpan pinjam. Itu terkait jenis koperasi. Selanjutnya model koperasi. Next. Model koperasi ada koperasi satu pihak dan koperasi multi pihak. Koperasi multi pihak itu adalah koperasi dengan model pengelompokan anggota berdasarkan peranan kelompok pihak anggota dalam suatu lingkup usaha tertentu yang disesuaikan dengan kesamaan kepentingan ekonomi, keterkaitan usaha, potensi, dan kebutuhan anggota. Pengelompokan kalau yang koperasi satu pihak itu ya sama halnya koperasi yang ada di Indonesia sekarang, masing-masing anggota itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Satu orang satu suara, membayar simpanan pokok ya sama, membayar simpanan wajib. Kalau multi pihak itu beberapa kelompok itu dijadikan pihak satu, beberapa orang lagi dijadikan pihak dua, beberapa orang lagi dijadikan pihak ketiga sesuai dengan kebutuhan koperasi. Nah, mungkin kalau contohnya koperasi pertanian, ada kelompok produsen atau kelompok petani. Yang kedua, kelompok pemodal. Ketiga, kelompok manajemen atau yang mengelola koperasi. Itu adalah koperasi multi pihak. Koperasi multi pihak sendiri merupakan model baru di Indonesia yang dikenalkan sejak 2021. Nah, untuk per Maret 2025 sudah ada 306 koperasi multi pihak di 33 provinsi di Indonesia. Tetapi di dalam koperasi multi pihak ini dilarang menyelenggarakan usaha simpan pinjam. Jadi hanya usahanya adalah sektor real. Lanjutnya, next. Asas koperasi, koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuannya adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional yang maju, adil, dan makmur. Fungsi koperasi yang pertama mengembangkan potensi dan kapasitas ekonomi anggota, yang kedua mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, ketiga memperkokoh perekonomian dengan koperasi sebagai soko gurunya, yang keempat mengembangkan perekonomian nasional berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Itu nantinya asas, tujuan dan fungsi itu termuat di dalam anggaran dasar koperasi. Untuk prinsip koperasi di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 itu ada 7 prinsip koperasi yang dirumuskan oleh ICA dan diadopsi ke dalam Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 92 yang tertera di dalam pasal 5. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Jadi ketika menjadi anggota koperasi itu tidak boleh dipaksa ataupun terpaksa dan terbuka. Siapa saja boleh menjadi anggota koperasi. Tentunya yang terbuka ini adalah yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan di dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga koperasi. Jadi tidak asal orang boleh menjadi anggota koperasi. Mungkin yang disyaratkan adalah warga negara Indonesia berusia minimal 18 tahun. Selanjutnya kalau di konsumen atau di pondok berarti ada kaitannya dengan pondok, misalkan menjadi warga pondok, santrinya, entah guru ustadzahnya atau ustadznya atau pak kiainya, pengasuhnya. Nah, itu boleh diatur di dalam anggaran rumah tangga. Yang kedua, pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis.
demokratis, di mana di dalam koperasi itu adalah satu orang satu suara. Kalau di PT itu yang memiliki modal paling besar itu menentukan arah kebijakan usaha. Tapi kalau di koperasi ketika pengambilan keputusan dilakukan yang pertama pastinya dengan melalui musyawarah untuk mufakat. Bila musyawarah untuk mufakat belum dicapai suatu kesepakatan, maka dilanjutkan dengan voting. Di dalam voting, meskipun simpanannya besar, itu suaranya tetap dihitung satu. One man, one vote. Satu orang, satu suara. Yang ketiga, pembagian SHU berdasar partisipasi anggota. Jadi, contohnya, ketika anggota ini di dalam koperasi aktif untuk berbelanja misalkan, itu tentunya SHU-nya akan lebih besar dibanding anggota yang tidak pernah belanja di toko milik koperasi. Yang keempat, balas jasa terbatas atas modal. Itu terkait pengaturan jasa simpanan. Kalau untuk simpanan sukarela di koperasi, itu jasa yang diberikan maksimal 9% per tahun. Kemandirian otonom, jadi tidak tergantung bantuan dari pihak manapun. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Nah, di dalam program OPOP, salah satunya yang dilakukan kita pada pagi hari ini adalah pendidikan perkoperasian. Jadi, salah satunya untuk mengenal, tujuannya adalah untuk mengenalkan tidak hanya pengurus maupun pengawas anggota terkait dengan koperasi, apa itu koperasi, hak dan kewajiban sebagai anggota. Jadi jangan sampai ketika sudah menjadi anggota koperasi tapi tidak tahu apa itu koperasi. Yang ketujuh adalah kerjasama antar koperasi. Jadi di dalam koperasi bila kelebihan sumber daya itu boleh bekerja sama dengan koperasi lainnya. Selanjutnya di dalam prinsip pendirian koperasi yang pertama pastinya adalah koperasi harus mampu mempromosikan ekonomi anggotanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang kedua, pemusatan aktivitas. Koperasi adalah tempat berkumpulnya orang, jadi bukan tempat berkumpulnya modal. Sehingga di dalam berkoperasi yang disatukan adalah aktivitasnya, aktivitas yang sama. Nah, tadi karena prinsip yang kedua adalah one man one vote, oleh karena itu hak suara sama bagi tiap anggota, tidak ditentukan jumlah modal yang disetor. Yang ketiga, koperasi beroperasi pada tingkat di mana biaya tertutup semua. Koperasi harus melayani anggota pada tingkat harga yang bersaing dibandingkan di luar koperasi. Mungkin kalau belanja di koperasi, benefitnya harganya lebih murah atau mendapatkan diskon dibanding bukan anggota. Yang selanjutnya, partisipasi anggota. Siapa sih yang menjadi anggota koperasi? Anggota koperasi itu adalah pemilik dari koperasi, di mana kalau kita sebagai pemilik itu adalah yang menyediakan modal. Modal itu ada simpanan pokok, wajib, cadangan, hibah itu untuk modal sendiri. Nah, untuk anggota itu dari simpanan pokok maupun simpanan wajib. Nah, karena sebagai anggota koperasi, maka kewajibannya juga menggunakan atau memanfaatkan layanan usaha koperasi. Jadi biar koperasinya itu berkembang, maka sebagai anggota itu harus memanfaatkan layanan usaha koperasinya. Apa itu partisipasi? Partisipasi itu ya salah satunya adalah transaksi, yaitu tadi memanfaatkan layanan usahanya. Kalau ada simpan pinjamnya, menyimpan di koperasi, pinjamnya juga di koperasi. Dalam dampak partisipasi, semakin besar partisipasi, maka semakin besar hak atas SHU. Tadi kalau sering belanja di toko, maka SHU-nya akan semakin besar. Nah, ini contoh-contoh partisipasi belanja di koperasi itu contoh kalau koperasi konsumen. Kalau koperasi produsen menjual hasil panen ke koperasi. Meminjam, menabung, dan meminjam di koperasi. Dan selanjutnya partisipasi yang lain adalah mengikuti pelatihan maupun menghadiri rapat anggota. Salah satu kewajiban anggota adalah menghadiri rapat anggota. Rapat anggota adalah rapat yang dihadiri oleh semua anggota
yang mana paling tidak dilaksanakan oleh koperasi 1 tahun sekali. Next, next. Prinsip tata kelola koperasi, Kak. Tadi sudah, next, next. Nah, untuk tata kelola koperasi yang baik merupakan prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan koperasi berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis, di mana sistemnya mengatur bagaimana koperasi diarahkan dan dikendalikan untuk meningkatkan kemakmuran bisnis secara akuntabel, mewujudkan nilai dalam rangka bagi anggota koperasi dalam jangka panjang dengan tidak mengabaikan kepentingan stakeholder lainnya. Untuk strukturnya, memberikan kewajiban kejelasan mengenai fungsi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab antara para pihak yang berkepentingan dalam koperasi, mencakup proses kontrol internal dan eksternal yang efektif, serta menciptakan keseimbangan internal dan eksternal. Jadi dalam pengelolaan koperasi itu harus transparan, harus adil, harus mandiri, harus melihat prinsip akuntabilitas. Jadi koperasi juga harus pengurus itu karena sudah dipilih dan diberikan mandat oleh rapat anggota, maka harus melaporkan pertanggungjawaban kepada rapat anggota. Next. Nah, ini prinsip tata kelola yang sehat, keputusan. Nah, nanti mungkin ini yang ini tidak begitu terkait legalitas. Legalitas koperasi itu yang pasti, yang pertama adalah anggaran dasar. Anggaran dasar itu harus dimiliki oleh koperasi yang sudah sah. Nah, di mana anggaran dasar itu dasarnya adalah berita acara rapat pendirian yang mana terus disusun oleh notaris, dasarnya dari berita acara rapat pendirian dan itu diupload di sistem administrasi hukum umum dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum RI. Legalitas yang selanjutnya anggaran rumah tangga. Di dalam anggaran dasar itu di pasal terakhir itu biasanya muncul koperasi wajib menyusun anggaran rumah tangga maksimal 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu koperasi menyusun yang namanya anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga itu adalah penjelasan lebih lanjut yang mana aturan koperasi yang belum diatur di dalam anggaran dasar. Di dalam anggaran dasar itu ada beberapa pasal itu untuk lebih lanjut diatur di dalam anggaran rumah tangga. Nah, itu anggaran rumah tangga itu wajib disusun maksimal 1 tahun setelah tahan. Selanjutnya, koperasi membuat rencana kerja. Rencana kerja itu bisa tahunan, 3 tahunan, atau 5 tahunan. Berarti kira-kira di tahun depan itu koperasi mau ngapain, mau berbuat apa, rencana koperasi ke depan itu bagaimana. Selanjutnya adalah SOP maupun SOM. Nah, yang nggak kalah pentingnya adalah peraturan khusus. Peraturan khusus yang mengatur terkait pengelolaan koperasi. Nah, mungkin contohnya terkait keanggotaan, bagaimana tata cara penerimaan anggota atau pemberhentian anggota. Selanjutnya terkait tata cara pelaksanaan rapat anggota apabila anggota lebih dari 500 maka dapat dilakukan dengan sistem perwakilan di mana satu orang mewakili sekian orang. Nah, itu diatur juga di dalam Persus. Selanjutnya Persus terkait simpanan. Di situ aturan main untuk simpanan bagaimana, terus pemberian jasa simpanan itu bagaimana. Kalau jasa simpanan maksimal 9%. Kalau jasa pinjaman itu maksimal 24%. Mungkin next. Nah, ini tadi keputusan rapat anggota itu yang pertama pasti anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga. Itu sebagai legalitas badan hukum dan legalitas usaha. Selain memiliki anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga, maka koperasi juga segera mengurus kelengkapan izin usahanya. Izin usahanya itu sekarang dalam bentuk
NIB, nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha diakses melalui websitenya oss.go.id. Nanti di situ kita input KBLI sesuai dengan yang ada di anggaran dasar. Contoh untuk KBLI unit usaha simpan pinjam, karena pondok itu kan syariah, maka KBLI-nya adalah 64146. Nah, nanti di situ pemenuhan kalau resikonya itu menengah tinggi ataupun tinggi, maka harus pemenuhan persyaratan. Mungkin kalau di NIB, kalau sektor real, koperasi konsumen memiliki toko itu lebih simple karena resikonya sepertinya rendah. Next, next aja ini. Oke. Nah, asas-asas good corporate governance yang pertama transparansi adalah menciptakan kepercayaan timbal balik antara pengurus maupun pengelola koperasi dengan anggota melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi. Selain itu, menjamin adanya unsur keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai kegiatan dan organisasi koperasi. Jadi, apa yang dilakukan oleh pengurus maupun pengelola koperasi itu diinformasikan juga kepada anggota anggota agar tahu. Jadi nanti apabila ada hal-hal yang sekiranya anggota kurang paham, mungkin anggota akan menanyakan kepada pengurus maupun pengelola. Yang selanjutnya, kemandirian dan profesionalisme adalah meningkatkan kemampuan dan moral pengurus maupun pengelola koperasi simpan pinjam agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau di mana koperasi simpan pinjam dikelola tanpa benturan kepentingan, hambatan, pengaruh, tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan koperasi yang sehat. Jadi di dalam berkoperasi itu pengurus dan pengelola harus memberikan pelayanan yang prima kepada anggota, tentunya kalau bisa diusahakan dengan sesuai dengan SOP atau aturan main yang sudah ditentukan. Selanjutnya, akuntabilitas. Akuntabilitas di sini adalah meningkatkan kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ koperasi sebagai pengambilan keputusan sehingga di dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam terlaksana secara efisien, efektif dalam mewujudkan kesejahteraan anggota. Yang keempat, pertanggungjawaban kesesuaian di dalam pengelolaan kegiatan usaha koperasi terhadap peraturan perundang-undangan. Di dalam mengelola koperasi tentunya harus juga membaca aturan terkait pengelolaan koperasi. Untuk koperasi pinjam itu di Permenkop 8 tahun 2023. Terus untuk pelaksanaan rapat anggota itu mengacu di Permenkop 19 tahun 2015. Keadilan. Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan adanya keadilan di dalam memenuhi hak-hak anggota dan organ koperasi yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku serta tanggung jawab sosial koperasi. Jadi, tiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Salah satunya adalah haknya adalah mendapatkan informasi yang sama, mendapatkan perlakuan yang sama dengan anggota yang lainnya. Oke, next, next sekali lagi. Nah, status anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi di mana yang dapat menjadi anggota koperasi adalah warga negara Indonesia. Jadi di luar warga negara Indonesia itu tidak, kalau secara aturan itu yang boleh menjadi anggota koperasi adalah warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam anggaran dasar. Yang mampu melakukan tindakan hukum itu berarti usianya adalah 18 tahun. Di dalam ketentuan dasar, keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi.
Jadi di dalam mendirikan koperasi pastinya dasarnya adalah kesamaan kepentingannya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota. Selanjutnya yang kedua, keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri sebagaimana diatur di dalam anggaran dasar. Nah, mungkin tadi sudah disampaikan terkait syaratnya. Yang pertama WNI mampu melakukan tindakan hukum, terus juga mungkin merupakan karyawan, santri, ataupun ustadz ustadzah dari pondok. Nah, itu salah satu contoh untuk dapat diterima sebagai anggota koperasi. Nah, anggota koperasi dapat berakhir mungkin karena mengundurkan diri keluar dari koperasi. Nah, kalau keluar dari koperasi, maka simpan pokok dan wajibnya dapat dikembalikan. Kok keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan. Jadi ketika kita menjadi anggota koperasi, nanti putra-putra kita menjadi anggota koperasi, keanggotaan kita itu tidak bisa diwariskan kepada putra-putri kita. Putra-putri kita ya nanti kalau pengen gabung di koperasi, mendaftar sebagai anggota baru. Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Next, kewajiban anggota koperasi diatur di dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Yang pertama pasti mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota. Jadi selain ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka anggota itu wajib mematuhi keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota. Jadi kesepakatan-kesepakatan yang belum diatur di anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga boleh diatur tersendiri nanti dituangkan di dalam berita acara dalam pelaksanaan rapat anggota. Rapat anggota itu tidak hanya RAT, jadi misalkan setiap bulan sekali melakukan rapat anggota, kalau misalkan dirasa perlu ya tidak apa-apa, itu diperbolehkan. Karena yang disyaratkan adalah minimal 1 kali dalam 1 tahun. Jadi setiap bulan melakukan rapat pun tidak masalah. Karena mungkin ada sesuatu hal yang ingin diputuskan, tetapi kalau nunggu RAT itu kan terlalu lama. Ada peluang yang harus segera diambil akan terlewat. Dan selanjutnya berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi tadi. Ketika koperasi konsumen, maka karena koperasi memiliki toko, maka kalau kita belanja ya belanjanya di koperasi. Kalau koperasi ada unit usaha simpan pinjam, ketika kita pinjamnya di koperasi, maka nyimpannya juga di koperasi. Maksudnya mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi diharapkan di dalam berkoperasi ini semua anggota adalah saudara. Selanjutnya, next. Hak anggota koperasi yang diatur di dalam pasal 20 Undang-Undang 25 tahun 92. Yang pertama, mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta. Jadi di dalam koperasi itu ada yang namanya 16 buku administrasi koperasi. Nah, itu salah satunya adalah buku saran anggota. Nanti buku saran anggota itu disediakan di kantornya koperasi. Apabila anggota itu datang dan ingin memberikan masukan, itu bisa tertulis di situ. Ada yang namanya buku saran anggota, mungkin mengemukakan pendapat terkait pengembangan usaha koperasi. Sepertinya usaha ini cocok diterapkan oleh koperasi. Nah, nanti bisa ditulis oleh anggota koperasi di dalam buku saran anggota. Yang selanjutnya, haknya adalah memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antar sesama anggota. Jadi, pengurus maupun pengelola tidak boleh membeda-bedakan dalam melayani anggota. Semua anggota memiliki hak yang sama atau memiliki hak yang sama di dalam mendapatkan pelayanan dari koperasi. Dan selanjutnya mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Nah, mungkin perkembangannya sekarang aset koperasi berapa, terus jumlah simpanannya berapa, jumlah anggotanya berapa. Nah, itu biasanya sudah tertuang juga di dalam laporan pertanggungjawaban pengurus maupun pengawas. Dan selanjutnya
Haknya adalah menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. Jadi di dalam rapat anggota, bila terjadi voting, itu anggota itu memiliki hak yang sama, satu orang satu suara. Yang selanjutnya memilih dan atau dipilih menjadi pengurus maupun pengawas. Jadi yang semua anggota itu punya kesempatan untuk menjadi pengurus maupun pengawas, tentunya sesuai dengan yang disyaratkan di dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga. Mungkin di dalam anggaran dasar itu diatur yang dapat menjadi pengurus sudah menjadi anggota paling sedikit 2 tahun, kecuali pada saat yang kedua memiliki pengetahuan terkait tata kelola koperasi. Contohnya seperti itu. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Next, prinsip tata kelola koperasi, keanggotaan ini sama halnya kayak prinsip tadi ya. Prinsip koperasi di Undang-Undang Perkoperasian nomor 25 tahun 92, prinsip koperasi ada 7 tadi, mungkin next saja. Nah, ini sama, next. Nah, ini perangkat organisasi koperasi paling tinggi adalah rapat anggota. Rapat yang dihadiri oleh semua anggota koperasi terkait quorum itu diatur di dalam pasal 22 sampai dengan 28. Quorumnya rapat anggota adalah dihadiri oleh 50% plus 1. Untuk tugas tanggung jawab serta tata cara pemilihan pengurus itu di pasal 29 sampai 37. Kalau untuk pengawas 38 sampai 40. Jumlah pengurus harus ganjil minimal 3 atau dalam jumlah ganjil, berarti boleh 5, boleh 7, boleh 9. Kalau pengawas sepakati aja 3 karena pengawas juga punya tugas untuk melakukan rapat pengawas. Nah, untuk manajer ke bawah itu adalah pengelola. Pengelola itu diatur di dalam pasal 32 dan 33. Terus untuk pengelola unit-unit usaha 43 dan 45. Untuk manajer dan pengelola unit usaha itu sifatnya pilihan. Ketika pengurus masih mampu mengelola koperasi, maka tidak perlu ada yang namanya manajer ataupun pengelola unit-unit usaha. Next, rapat anggota di dalam pasal 23 Undang-Undang 25 menetapkan yang pertama anggaran dasar. Yang kedua, kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha. Selanjutnya, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus maupun pengawas. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya, pembagian SHU, penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Jadi, di dalam pasal 23 itu pertama menetapkan anggaran dasar. Anggaran dasar ditetapkan setelah adanya rapat pendirian. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi itu nanti kaitannya dengan SOP, SOM maupun Persus. Pemilihan, pengangkatan, pemerintahan pengurus dan pengawas itu tadi berarti pengurus jumlahnya harus ganjil, antara pengurus dan pengawas tidak boleh ada hubungan saudara semenda. Selanjutnya pengurus harus minimal sudah menjadi anggota 2 tahun, contohnya seperti itu, biasanya seperti itu, pengawas juga seperti itu. Terus membuat rencana kerja, rencana anggaran pendapatan belanja koperasi. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui prediksi kira-kira pendapatan koperasi itu berapa, terus pengeluarannya berapa. Jadi jangan sampai di dalam pengeluaran koperasi itu minus karena sudah direncanakan. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dan dalam pelaksanaan tugasnya itu dilaporkan pada saat pelaksanaan rapat anggota tahunan. Pembagian SHU itu sesuai dengan, kalau di dalam anggaran dasar diatur, maka disesuaikan dengan anggaran dasar. Kalau belum diatur, dapat diatur di dalam anggaran rumah tangga ataupun disepakati di dalam rapat anggota. Next.
Nah, ini aturan tadi pengurus diatur di dalam pasal 29. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota dalam pemilihan pengurus untuk pertama kalinya. Susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. Untuk masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun, berarti boleh 3 tahun, 4 tahun, ataupun 5 tahun. Nah, kalau habis masa periodenya, di situ diatur juga, boleh diatur juga di anggaran dasar, dapat dipilih kembali. Tentunya hal tersebut sesuai dengan yang sudah ditetapkan di dalam anggaran dasar. Tugas pengurus itu ada di pasal 30. Yang pertama, mengelola koperasi dan usaha yang dijalankan. Yang kedua, mengajukan RK RAPBK. Yang ketiga, menyelenggarakan rapat anggota. Yang keempat, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya. Yang kelima, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. Dan yang keenam, memelihara daftar buku anggota. Wewenang pengurus itu yang pertama, mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Jadi ketika ada kasus yang melibatkan koperasi, salah satu wewenang pengurus adalah mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan. Yang kedua, memutuskan penerimaan maupun penolakan anggota baru serta pemberian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Jadi di dalam berkoperasi itu ada yang 16 buku tadi adalah salah satunya buku daftar anggota. Kalau anggota sudah diterima, maka dicatat di dalam buku daftar anggota. Selanjutnya, melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan manfaat koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. Kalau untuk pengawas, next, itu diatur di dalam pasal 38, 39 maupun 40. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Sama halnya dengan pengurus, pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Untuk persyaratan agar dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan di dalam anggaran dasar. Next, tugas pengawas, yaitu tugasnya yang pertama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan koperasi. Tugasnya yang kedua membuat laporan tertulis hasil pengawasannya. Jadi intinya pengawas koperasi melakukan pengawasan terhadap kinerja dari pengurus. Bila nanti pengurus tidak sesuai dengan kebijakan ataupun rencana kerja, pengawas boleh memberikan saran ataupun masukan kepada pengurus dan membuat laporan secara tertulis hasil pengawasannya. Minimal dibuat 1 tahun sekali dan dilaporkan kepada anggota pada saat rapat anggota. Next, wewenang pengawas meneliti catatan yang ada pada koperasi. Jadi laporan pertanggungjawaban pengurus itu boleh diteliti oleh pengawas dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dalam rangka pengawasan koperasi. Next, untuk pengelolaan tidak usah, next saja karena waktunya. Sumber modal koperasi. Modal koperasi itu ada modal sendiri, modal pinjaman, serta modal penyertaan. Modal sendiri mod- itu terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, hibah. Simpanan pokok adalah simpanan yang dibayarkan 1 kali pada saat mendaftar sebagai anggota koperasi dan nilainya harus sama. Simpanan wajib, simpanan yang dibayarkan periode tertentu, jumlahnya boleh berbeda. Nah, untuk pendirian koperasi biasanya hanya ada pokok wajib. Hibah mungkin ya. Hibah itu pemberian dari seseorang kepada koperasi yang mana ketika sudah diberikan kepada koperasi tidak boleh diminta kembali. Kalau simpan pokok dan wajib, ketika kita keluar dari keanggotaan koperasi itu boleh atau harus dikembalikan kepada anggota. Yang ketiga dana cadangan itu diperoleh dari penyisian SHU. Jadi dana cadangan itu kalau koperasi sudah berjalan dan mendapatkan SHU itu baru ada yang namanya dana cadangan. Tentunya modal pinjaman itu bisa dari anggota, bisa dari koperasi lainnya, terus ketiga dari bank dan lembaga keuangan lainnya,
Empat, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya atau sumber lain yang sah. Selain itu, ada yang namanya modal penyertaan. Koperasi dapat melakukan pembukaan modal penyertaan di mana di dalam modal penyertaan itu dapat berasal dari pemerintah, masyarakat, badan usaha maupun badan-badan lainnya. Nah, untuk syarat bisa mendapatkan modal penyertaan itu koperasi harus berdiri 2 tahun, Kak. Karena harus dan juga harus sudah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik. Next, ini sudah next. Dalam usaha koperasi itu ada koperasi tunggal, ada koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha itu berarti usahanya banyak. Kalau tunggal usaha itu koperasi simpan pinjam maupun koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Jadi kalau koperasi tunggal yang simpan pinjam itu koperasi yang dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi maupun koperasi lain. Di mana kalau koperasi memiliki usaha simpan pinjam harus memiliki izin usaha simpan pinjam dari kalau koperasi nasional dari Kementerian Koperasi, kalau provinsi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, yang di mana di provinsi itu dari P2T atau dan penanaman Dinas Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Jawa Timur. Kalau kabupaten itu ada DPMPTSP kabupaten atau dinas koperasi yang membidangi koperasi di kabupaten kota. Yang ketiga, ketentuan modal dasar usaha simpan pinjam. Kalau sebagai unit usaha simpan pinjam, kalau koperasi skala kabupaten itu 500 juta, kalau provinsi 1 M, kalau nasional 2 M. Tetapi kalau sebagai unit usaha simpan pinjam, binaan pun harus ada modal 500 juta. Kalau usaha serba usaha itu ada banyak usaha, disesuaikan dengan kondisi atau potensi masing-masing koperasi. Dan boleh punya unit usaha simpan pinjam. Oke. Next. Nah, ini terkait contoh perhitungan SHU. Ini hanya contoh, ya. Dana cadangan itu biasanya kadang-kadang di anggaran dasar sudah diatur sekurang-kurangnya sekian persen atau paling sedikit atau minimal sekian persen lah itu harus dipatuhi. Nah, mungkin dana cadangan itu dibuat sedikit saja. Nah, untuk dana pengurus, dana pengawas, pengelola itu disendirikan, jangan dijadikan satu pengurus gitu, jangan. Kalau sudah dapat pengurus, ya nanti dapatnya dari pembagian yang SHU pengurus. Kalau pengawas ya dapatnya dari pembagian pengawas. Kalau pengelola atau manajemen itu dapatnya dari manajemen dan yang wajib harus ada dana pendidikan sama sosial. 2,5, 2,5. Nah, pembangunan wilayah ini 2,5. Nah, sisanya baru dibagikan kepada anggota. Yang di bawah ini adalah contoh untuk pembagian SHU yang dibagikan kepada anggota. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, Pak Yai, Bu Nyai, Musning, Ustadz dan Ustadzah. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan, monggo. Nggih, monggo terima kasih Pak Vindo untuk pemaparan materinya. Monggo Bapak Ibu barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Monggo barangkali ada yang ingin sharing terkait ada masalah di koperasinya atau bagaimana, dipersilakan Bapak Ibu atau ada pertanyaan monggo.
Monggo Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan dipersilakan atau ada yang ingin didiskusikan dipersilakan. Monggo, apabila ada pertanyaan Bapak Ibu dipersilakan atau sudah cukup. Nggih, mungkin cukup nggih Pak Windu nggih, karena mungkin Oke, belum ada pertanyaan. Alhamdulillah. Nggih, Sudah jelas semua. nggih. Oke. Nggih untuk Assalamualaikum. Oh, nggih, materi nanti saya share di grup nggih, Gus dari Baitul Ala. Nggih, baik mungkin sebelum saya tutup apakah ada yang ingin disampaikan, Pak? Ya, mungkin itu aja yang dapat kami informasikan. Apabila dalam penyampaian ada yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Pindu untuk materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Baik, untuk Klinik Ngepop Jatim seri 29 saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya dan kita akan kembali bertemu di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.